Halo semuanya, nama gua Muammar, biasa dipanggil Amar, umur 29 tahun, karyawan swasta. Hidup setelah 29 tahun tuh, kalau orang-orang lain bilang sih kayaknya belum ada apa-apanya ya. Untuk perjalanan yang masih menurut gua harus banyak belajarnya, tumbuh kembangnya, nyari experience di mana-mananya lagi gitu. Jadi menurut gue hidup di 29 tahun ini banyak harus belajarnya, banyak harus bisa adaptasinya, ngelihat ternyata dunia yang sekeras ini gitu. Jadi ya kita banyak belajar lah selama ini. Oke, ini pernah banget sih. Ini persis di umur gue mungkin 26 tahunan. Itu gue ngerasa kayak dari dulu tuh sebenarnya gue pengen banget wirausaha gitu ya, dagang, bisnis segala macam. Tapi ketika gue ada kesempatan itu untuk modal ada nih gitu, kita siapin modal berapa gitu. Cuman ketika kita mau eksekusinya tuh kayak mau bisnis apa ya, mau dagang apa ya gitu. Sedangkan dulu mungkin selalu stereotipnya adalah udah umur 26, udah umur 27 lo harus bisa nentuin lo diri lo mau kemana, diri lo mau jadi apa segala macam. Di situ gue saat itu posisinya masih karyawan swasta kalau nggak salah. Terus abis itu juga zaman-zamannya COVID itu gue sempet dari kantor yang lama itu gue sempet resign. Gue juga introspeksi diri lah gitu, gue nih mau ngapain nih sebenarnya gitu dari sekian banyak mungkin potensi atau pintu yang kebuka buat gue ini mau apa gitu sebenarnya. Ditambah lagi mungkin karena kehampaan zaman pandemi itu bener-bener gue nggak tahu mau ngapain, cuman di rumah kerjanya makan tidur, ya penuh dengan pressure. Lihat berita tuh kan pressure banget ya zaman dulu tuh, ngeliat tingkat indikasi COVID segala macam, terus ngelihat orang tua juga, apalagi gue satu-satunya anak cowok di keluarga, mungkin harapan mereka lebih besar, tanggung jawabnya ke gue. Jadi situ benar-benar gue harus ngapain gitu. Nah untungnya gue comebacknya lagi ketika dapat kerjaan baru. Gue coba nyusun pelan-pelan lagi, gue coba arahin diri gue mau kayak gimana. Akhirnya mungkin dari situ mulai ketemu titiknya, kayaknya gue harusnya tuh lebih banyak belajar dulu. Ini baru permulaan dari hidup gue yang mungkin dulu istilahnya disuapin terus sama orang tua gitu ya. Jadi ini potensi baru lagi buat gue untuk explore. Ketika itu udah gue dapetin titik itu, gue mencoba untuk kayaknya hidup tuh harus terus dijalanin, nggak boleh direnungin doang gitu. Jadi itu titik kembalinya gitu. Dan ya pastinya gue nyusun plan-plan gue ke depannya. Ketika gue udah dapat kerjaan, tahun depan nih gue kayaknya harus seriusin istri gue, yang sekarang jadi istri gue, harus di umur segini gue harus ngapain lagi kayak gitu sih. Ini pertanyaannya agak klise, cuman ini agak bingung buat dijawab gitu. Sebenarnya kalau dibilang bahagia ya harus bersyukur sih sebenarnya ya dengan hidup yang sekarang ini. Parameter bahagia gue itu sebenarnya orang terdekat gue juga ngerasa bahagia gitu. Jadi ketika gue ngelihat nyokap bokap senang, adik kakak gue senang, istri gue senang, menurut gue itu parameter bahagia gue juga untuk jadi bahagia gitu maksudnya. Jadi ketika ditanya hidup senang atau enggak, selama mereka juga senang-senang aja, fine-fine aja di dekat gue rasa gue bahagia sih. Sebenarnya sampai saat ini kalau ditanya kayak gitu gue jawabnya bingung. Karena semua kalau gue selalu ada hablum minallahnya juga gitu. Asik ya, asik banget. Jadi kenapa yakin? Karena ya gue selalu doa bilang kalau emang ini yang terbaik buat gue, buat semuanya, buat keluarga gue juga terutama, tolong dibukakan jalannya gitu. Jadi ketika emang ditanya keyakinan waktu itu, sebenarnya kayak tadi gue bilang juga, yakin tuh ya pertama harus yakin gitu. Kedua, kalau ditanya siap atau nggak siapnya,
setelah gue banyak ngobrol sama teman-teman gue yang lain segala macam, ya memang pada dasarnya belum ada yang siap gitu. Mereka masih berupa gambaran kasar aja ketika melihat sebuah pernikahan gitu. Jadi ketika akhirnya gue memantapkan diri untuk gue bisa akhirnya mengambil tanggung jawab ini, kan menurut gue pernikahan itu sebuah tanggung jawab gitu, tanggung jawab. Terus abis itu juga emang udah dilancarin jalannya. Jadi waktu itu gue doa kalau emang dia jodoh gue, semua tadi di masa life quarter crisis gue tuh, semua doa-doa gue tuh dimudahkan segitu aja gitu. Jadi ketika gue bilang oke, kalau gue mau serius nih, sebelum gue nikahin lu, gue harus dapat kerjaan dulu. Kalau gue dapat kerjaan, gue mau coba memperbaiki diri dulu. Ketika udah itu semua udah dilewatin dan gue merasa settle, gue maju. Dan semua itu alhamdulillahnya tuh menurut gue dimudahin gitu, Al. Menurut gue tiba-tiba abis berapa bulan gue ngomong kayak gitu, gue terima kerjaan langsung. Terus gue istilahnya inilah memperbaiki diri juga gitu ya, dari sisi sifat, dari sisi istilahnya gue muhasabah diri lah gitu sama diri gue sendiri. Dan ketika itu dua-dua itu udah gue laluin, tiba-tiba bini gue bilang, ada rencana mau serius nggak? Dia bilang gitu. Kalau nggak, gue punya plan gue sendiri gitu, karena bini gue itu orangnya terplan banget hidupnya. Jadi yang gue bilang, oke, kayaknya gue bisa siap maju nih gitu. Gue nggak tahu, gue ternyata juga dapat bini tuh yang introvert menurut gue. Jadi dia tuh tidak suka keramaian gitu menurut gue. Dimana malah kebalikan sama gue. Rumah gue nih jadi base camp, tempat ngumpul teman-teman gue. Jadi ketika memang gue menikah, blar aja gitu semuanya. Emang satu-satu. Mungkin gini, gue menyikapinya tuh bukan karena gue udah menikah gitu, karena emang menurut gue masanya juga udah mulai, kita bareng-bareng udah ada di fase yang seperti ini sekarang gitu. Jadi teman-teman gue juga emang di tahun yang sama, ada beberapa juga yang nikah. Terus di sekarang ini udah ada yang punya anak. Jadi memang udah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang fokus di karirnya juga gitu. Jadi menurut gue emang agak sedih ketika ngelihat, aku udah nggak bisa nongkrong lagi gitu, nggak bisa cerita-cerita lagi gitu. Tapi ternyata ketika dilihat ya emang semuanya udah diinjak fase seperti sekarang ini gitu. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi, mungkin karena dengan jarangnya ketemu, sekalinya ketemu bisa ngobrolnya lebih banyak gitu. Itu sih yang sebenarnya masih dipertahanin sampai sekarang juga gitu. Parameter tiap orang nih beda-beda nih, Al, menurut gue. Jadi ketika lo punya standar untuk diri lo sendiri dengan achievement yang tadi lo dapat, menurut gue standar settle itu ya seperti tadi gue bilang. Kalau emang gue udah nggak mikirin diri gue lagi sendiri, gue udah bisa bertanggung jawab atas diri gue sendiri, menurut gue itu udah parameter yang ketika gue harus mengajak orang berkomitmen, misalnya dengan menikah, seenggaknya gue udah tidak self-centered lagi gitu, nggak cuma mikirin diri gue, karena akan ada tanggung jawab baru, akan ada istilahnya argumen-argumen baru yang sebelumnya belum pernah gue dengar. Itu ya, apakah gue bisa nerima itu atau enggak gitu. Jadi ketika memang tadi gue udah selesai dengan diri gue sendiri, kayaknya gue bisa siap maju gitu. Jadi menurut gue settle itu bukan cuma tentang ekonomi ya, mungkin itu termasuk faktor gitu, tapi ketika apa yang kurang dari diri lo terus lo perbaikin, menurut gue itu juga salah satu faktor untuk settle gitu. Nggak semuanya tentang ekonomi gitu, meskipun ekonomi jadi faktornya juga gitu ya, settle, kedewasaan, apalagi segala macam, tergantung standar diri lo masing-masing gitu sebenarnya. Lucu banget sih tadi pertanyaannya. Menurut gue dengan kondisi gue yang sekarang ini, alhamdulillah tadi nggak ada apapun yang terjadi dalam hidup gue, sesedih-sedihnya itu juga. Maksud gue bukan hal yang harus benar-benar ngedapetin perhatian khusus dari diri gue sendiri gitu ya. Misalnya gue apa segala macam, sebenarnya gue kenapa mungkin dilihat selalu riang gembira karena emang sebenarnya gue tadi yang kayak balik ke pertanyaan lo yang pertama,
ketika gue ngeliat orang-orang di sekitar gue senang tuh, itu juga ngebuat positif energi juga buat gue gitu. Jadi ngeliat dia senang, pada akhirnya gue cuman pengen ngebentuk, gue tuh nggak mau punya musuh loh di luar sana. Gue nih pengen temenan sama lo semua, gue nih pengen ngambil ilmu dari lo semua. Jadi gue jarang banget ketika ngelihat ada orang lain, ya gue berusaha berbaur, gue ketemu orang baru, selalu gue coba dengerin apa perspektif mereka, dari diri mereka tuh gimana gitu. Jadi intinya mungkin cara bergaul gue adalah dengan cara ngelihat orang lain itu ngerasa nyaman dulu sama gue. Nyamannya dalam hal apa ya? Kalau misalnya gue lagi ngobrol, mereka ketawa, itu menurut gue mereka nyaman gitu sama gue. Jadi kenapa gue lebih senang mungkin buat guyon, karena ya itu mungkin wujud cara gue mendapatkan teman baru gitu, Al. Jadi ya tadi lo bilang kalau emang mereka semua bahagia deket gue, ya gue pun jadi senang gitu, jadi positif. Kalau gue nih terinspirasi banget dari film namanya film India, 3 Idiots kalau nggak salah namanya, itu film India itu. Satu kata tuh selalu gue ucapin terus setiap hari tuh, all is well gitu. Jadi ketika gue merasakan kekhawatiran itu di masa 26 tahun gue, umur gue 26 kemarin itu, ya gue selalu pengen ngomong aja semua bahkan baik-baik aja gitu. Jadi all is well lah gitu.